menjunjung tinggi semangat kompak dan ekselen, serta kerjasama yang erat menjadi kunci keberhasilan. Keberhasilan bukan hanya sekadar pencapaian pribadi, melainkan hasil dari kolaborasi yang solid dan semangat untuk menjadi pemenang dalam mencapai target yang dicanangkan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan oleh Direktur Komersial Perum Perhutani kepada Bapak Anggar. Terima kasih Pak Kadifre, Pak Waka, semua jajaran teman-teman divisi regional Jawa Timur, baik yang ada di ruangan Tektona maupun yang ada di daerah, termasuk yang ada di Madura Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya melihat aura yang positif pada sore hari ini. Pak Kadifre dan jajarannya mempersiapkan diri dengan sangat baik. Lokasinya, tempatnya sangat leluasa, sehingga kita semuanya bisa lebih enak, lebih mudah. Sebagaimana beliau itu memang entertainment sejati. Tepuk tangan untuk Pak Kadifre. Di Jawa Barat, bapak-bapak kalau lihat sekitar beberapa tahun yang lalu, ruangannya bukan seperti ini. Kemudian beliau sekitar 1 tahun, berapa bulan gitu ya, sudah menjadi luar biasa. Termasuk lingkungan yang di luarnya. Tamannya menjadi bersih, ruangannya, karena ruangannya beliau sendiri yang nempati, ya pasti bersih, bagus. Mestinya rasa memiliki tempat bekerja ini menjadi sangat penting. Jadi sekali lagi kami sangat berharap nanti Pak Asep di sini tadi kalau Pak Kadep Umum tidak mensupport, kebangetan Pak. Jadi kembali ke laptop, sekali lagi pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan amanah Pak Dirut, saya Direktur Komersial hadir di Divisi Regional Jawa Timur untuk menyampaikan tadi terkait RKAP 2024, sekaligus menyaksikan tadi ada tanda tangan RKAP, kemudian kontrak manajemen yang telah dilakukan secara serentak di semua divisi regional, ditambah satuan kerja satu lagi adalah PEVI ya. Dan tentunya nanti pasti ditindaklanjuti juga dengan yang ada di bawahnya oleh Pak Kadifre dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan sore hari ini memang saya ada titipan, tapi bisa enggak sepintas kami sampaikan kaitannya dengan kebijakan manajemen. Jadi ini ada beberapa terkait kebijakan direksi yang mungkin teman-teman yang ada di ruangan ini, Pak Kadifre beserta jajarannya, kemudian teman-teman yang ada di lapangan, Pak Waka ADM, Pak KRPH, Pak Asper, Pak KRPH mungkin ikut juga ya, Pak Asep ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini secara singkat akan kami sampaikan beberapa hal terkait kebijakannya, dan harapannya tentunya nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di lapangan. Dan perlu kami sampaikan bahwa tadi kita sama-sama telah menyaksikan yang di terakhir tadi. Kita melihat, saya nggak ngitung, mungkin yang ngitung Pak Waka, pencapaian teman-teman Divre Jawa Timur, kelihatannya lebih banyak itu. Tepuk tangan. Lepas dari Pak Asep baru di sini, tetapi bapak-bapak yang di Jawa Timur
juga perlu tahu, Pak Asep pernah di Jawa Barat juga sebelumnya, getahnya juga bagus. Harapannya di Jawa Timur juga bagus. Ya, menjadi penyemangat bagi teman-teman Jawa Timur bahwa Pak Asep ini terkenal dengan kekompakannya. Mudah-mudahan di sini juga bisa membangun kekompakan dengan teman-teman semua yang sangat beragam, ya. Karena tanpa kekompakan akan sulit, ya, untuk mencapai itu. Karena itu sebuah prasyarat yang paling utama. Sudah kompak aja sulit, apalagi tidak kompak, Pak. Itu tambah semakin sulit. Oke, karena waktunya saya di BCI tadi sama beliau, langsung saya ke kebijakan strategis secara korporat. Yang pertama ini terkait dengan perencanaan. Di sini disebutkan untuk REN SDH adalah perencanaan kelola SDH berbasis multi usaha kehutanan. Penyusunan rencana pengelolaan SDH melalui pendekatan multi usaha kehutanan untuk mendapatkan nilai optimal di dalam pengelolaan kawasan hutan. Jadi yang pertama ini kita sering mendengar bahwa tadi disebutkan berkali-kali produk utama kita kayu sama getah. Nah, sekarang bagaimana teman-teman mulai merancang, mulai dari perencanaannya terkait dengan multi usaha kehutanan. Mungkin bagi teman-teman, Pak Adem, Pak Asep, ada buku bagus yang mungkin bisa jadi panduan paling tidak pengetahuan bagi teman-teman tentang MUK ini. Bukunya warnanya biru. Penciptanya Pak Kadewas, Pak Bambang Hendroyono dan Bapak Dodi Nur Rohmat. Mungkin itu salah satu, mungkin teman-teman bisa sebagai pegangan aja ya. Kemudian yang kedua terkait digitalisasi inventarisasi sumber daya hutan. Di sini disampaikan bahwa digitalisasi inventarisasi sumber daya hutan melalui penerapan teknologi LIDAR guna peningkatan akurasi data potensi. Jadi di tahun 2024 ini, kalau kita dulu saya, Pak Asep, Pak Juwanto, saya masih ingat Pak Gun itu. Dulu kalau perencanaan inventarisasi, wah persiapannya sangat matang itu. Berangkat pagi-pagi jam 4, isinya cat, tambang, sama apa? Kuas, membuat plot di sana, kemudian ngajak orang sekitar hutan, didampingi Pak Mandor untuk melakukan ground check langsung di lapangan. Nah, ini melalui teknologi LIDAR, Pak Dir PP berserta tim perencanaan akan memanfaatkan teknologinya ini untuk melihat potensi SDH di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Itu terkait digitalisasi inventarisasi SDH. Kemudian terus saya agak cepat perencanaan strategis. Bapak-bapak hanya sekedar tahu bahwa Perum Perhutani dapat amanah untuk penguatan bisnis nature based solution. Ini terkait dengan karbon, yang mana revisi RJPP dengan penguatan pada rencana bisnis karbon ini telah dimulai oleh Pak Endung dan teman-teman perencanaan, dan ini sementara ini dilakukan di Inhutani 1, Sambarata sama Semamu sama satu lagi lupa aku. Ini sudah dimulai. Jadi ini merupakan ke depan model bisnis baru yang diharapkan bisa direalisasikan. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan strategis dari perencanaan empowering anak perusahaan. Kita sama-sama tahu spin-off wisata sudah dilakukan. Beberapa tempat wisata yang dulunya dikelola oleh Bapak Ibu semua sekarang masuk ke Palawi. Gitu ya Pak Wan. Kemudian nanti selanjutnya di tahun ini juga spin-off terkait dengan industri kayu. Terkait dengan industri kayu ini, nanti Inhutani 1 akan menjadi Kalau kereta lokonya kira-kira begitu ya.
Mana saja yang mau diambil? PPI sama yang satu lagi di Gresik, rencana begitu. Jadi PPI Gresik sama UMI, unit industrinya punyanya Inhutani 1, nanti akan disinkronkan untuk diakselerasi biar industrinya itu bisa bangkit. Dan ini sudah di-asesmen semua Bapak-Bapak, di PPI sudah di-asesmen, kemudian yang di Gresik juga sudah. Tadi malam kami paparan di depan Pak Kadewas, Dewan Pengawas, dan tinggal nanti tindak lanjutnya di RKAP 2024 karena memang ada beberapa hal, baik itu terkait dengan mesin, SDH, kemudian terkait suplai bahan baku, pasar, semua ada di situ. Kemudian selanjutnya terkait dengan penguatan dan perluasan berbagai sertifikasi pengelolaan hutan. Kita semua tahu bahwa saat ini teman-teman kami informasikan, mitra industri kebanyakan pasti akan nanya begini, mana kayu yang FSC, baik itu jati maupun pinus. Nah kemarin disampaikan pada waktu paparan Pak Dir PP di depan Dewas bahwa Perum Perhutani tahun 2024 semuanya akan disertifikasi. Jadi itu suatu hal yang luar biasa. Lanjut, Bang Bis, akselerasi pengembangan bisnis melalui inkubasi bisnis. Saya nggak tahu kalau di sini pasti juga sudah dimulai. Kalau waktu di Jawa Tengah ada beberapa bisnis upaya usaha KPH mandiri seperti itu. Entah itu nanam tanaman durian, kemudian, tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana itu memang bisa menjadi contoh yang baik sehingga nanti waktu aplikasi yang sebenarnya bisa menendang secara corporate paling tidak bisa membantu operasionalnya KPH itu sendiri. Kemudian digitalisasi kegiatan kerja sama usaha, membangun implementasi sistem proses awal sampai dengan monitoring, evaluasi terkait kegiatan kerjasama yang dilakukan perhutani berbasis teknologi. Jadi begini, banyak kerjasama kita dengan pihak luar, ya. Kalau secara manual itu kan sampai mana Pak? Masih di tempatnya misalnya bagian apa gitu ya. Sementara kalau secara digitalisasi orang sudah melihat, oh ini baru sampai ini baru sampai ini baru sampai ini. Sama seperti maaf, kita itu ngurus izin AMDAL di tempatnya Kementerian LHK ya. Saya sudah hampir ulang tahun ini. Tapi kita nggak tahu posisinya di posisi mana kalau kita nggak melakukan komunikasi. Tapi kalau misalkan seperti dashboard itu Pak Asep, di kantor direksi dashboardnya ke BUMN itu kita bisa tahu, oh pendapatan sampai dengan bulan kemarin berapa, tinggal pencet, oh sampai sini. Nah itu mestinya nanti waktu kita membuat kerjasama dengan pihak lain juga seperti itu untuk menambah kepercayaan pihak lain terhadap Perum Perhutani. Jangan sampai Bapak-bapak mungkin pernah dengar, pernah suatu saat di media massa ada salah satu iklan mengatakan begini, kurang lebih, kalau Bapak Ibu pengen mempercepat kerjasama wisata dengan perhutani, silahkan hubungi nomor ini. Seperti itu, ada Pak. Ya Pak Asep ya, pernah terjadi itu. Nah jangan sampai itu terjadi. Lanjut. Kebijakan Direktorat Komersial di tempat kami terkait dengan hasil hutan kayu. Pertama, optimalisasi kayu panjang. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar terhadap ini, tinggal pelaksananya di lapangan. Kemudian yang kedua tadi berbasis kondisi pasar, tadi sudah saya sampaikan waktu di lantai 3. Kemudian prioritas lapangan untuk pembeli pabrikan dan industri.
Berarti ini bukan berarti kemudian kita perorangan tidak, kemudian UMKM juga tidak. Kalau itu tidak kita perhatikan, ya surat kemana-mana nanti. Kan gitu Pak Rusti ya. Kemudian untuk HBK, hasil hutan bukan kayu, kita tadi disampaikan oleh Pak Dirut, waktu beliau menyampaikan ada sekitar berapa tadi? Beberapa 10 13 isu strategis yang salah satunya adalah revitalisasi PGT Sukun dan Sindangwangi secara digital. Kemudian yang ini tadi saya diprotes bapak-bapak, ada Pak Panca, ada siapa, pemberhentian sementara pabrik MKP Pak Ratno tadi sudah saya sampaikan bagaimana kondisi kita, dan kita sudah melakukan banyak hal. Ini saya sampaikan ke perindustrian sudah 2 hari yang lalu Mbak Erni dan teman-teman ke perindustrian lagi untuk mengurangi, meminimalisasi eukaliptus masuk secara besar-besaran ke Indonesia dengan penerapan biaya masuk yang cukup tinggi. Tapi itu tadi saya sampaikan ke Pak Ratno, kondisi seperti itu bisa dilakukan tapi hanya beberapa saat, mungkin 2 tahun. Setelah itu ya balik lagi, karena memang sekarang tuh era perdagangan bebas, itu yang sulit. Kemudian derivat Gondorukam, itu PPCI, kita akan melakukan produksi dan komersialisasi yang lebih besar lagi, tidak hanya alphapinan, deltapinen, tapi lebih dari itu. Kemudian yang sebelah kanan, regenerasi SDM, nah ini sama, sebenarnya tidak hanya di komersial ini. Sorry, industri kayu, diferensiasi dan diversifikasi produk bertujuan meningkatkan nilai tambah. Tadi beliau menyampaikan hilirisasi menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, makanya tadi ada spin-off antara PPI Gresik dengan Inhutani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja industri. Kemudian regenerasi SDM di lapangan, sudah jelas ini. Kemudian realisasi spin-off industri kayu, itu hampir sama dengan yang di atas. Kemudian optimalisasi kapasitas terpasang input bahan baku. Ini hampir semuanya itu mengambil dari hasil asesmen yang dilakukan oleh teman-teman komersial, PEVI dan tim ahli dari BRIN Pak Arga ya, sama satu lagi dari tim ahli dari perindustrian yang telah selesai dilaksanakan. Lanjut. Next, ini kebijakan SDM umum, tapi biar tidak lupa saya sampaikan, saya hanya bertanya, teman-teman yang ada di ruangan ini, kira-kira kalau membeli kayu, tahu nggak caranya? Saya nanya. Kalau nggak tahu yang salah direktur komersialnya. Benar itu. Teman-teman harus tahu cara membeli kayu di perhutani. Jangan sampai begitu ditanya oleh orang luar, bagaimana cara membeli kayu di perhutani? Nggak tahu Pak, itu bagiannya komersial. Jadi yang salah adalah ADM Jember, yang salah adalah, terus kamu di mana sekarang? Mojokerto, itu termasuk yang keliru itu. Siapa lagi? Pak Irawan mana? Nah itu, manajer hampir seumur hidup tapi nggak jadi untungnya. Jadi teman-teman sekali lagi, kami akan melakukan sosialisasi itu. Kenapa demikian? Agar jangan sampai terjadi ditanya oleh pihak luar, beli kayu di perhutani sulit, wong saya aja nggak bisa beli. Seperti itu. Bapak jangan bilang iya, Bapak mestinya mempelajari itu. Harus tahu mestinya. Ya, sekali lagi nanti tugas kami
ke Pak GM untuk mensosialisasikan yang di Jawa Timur, kira-kira begitu ya. Biar tahu Bapak-bapak, biar kalau tak ceritakan latar belakangnya nggak usah tak ceritakan, yang penting saya sosialisasi aja ke teman-teman. Yang salah siapa? Direktur komersialnya aja yang salah. Selanjutnya terkait kebijakan strategis Direktorat SDM Umum. Pertama terkait Integrated Talent Management, melakukan pengelolaan talenta melalui pengembangan ITMS dan talent mobility dengan penyelesaian job grade perhutani. Nah sekarang ini terkait dengan banyak sih, SDM itu sekarang istilah-istilahnya banyak sekali, tapi yang jelas bagaimana menggali bakat-bakat yang ada di perum perhutani ini, SDM-SDM yang ada untuk dijadikan apa? Tentunya ke depan kita semua yang ada di sini pasti akan purna. Pasti butuh perhutani butuh tetap untuk going concern, istilahnya begitu. Lah itu perlu didukung oleh SDM yang mumpuni. Makanya perlu yang namanya pengelolaan talent itu perlu. Kemudian peningkatan kapabilitas organisasi. Di sini disebutkan ada NPS, biomasa dan hilirisasi produk. Jadi perkembangan sudah di luar sudah sangat luar biasa, tetapi pengetahuan kita masih tentang bagaimana caranya Pak Ratno buat persemaian seperti, sementara semua sudah NBS, biomasa dan industri. Nah ini yang perlu disiapkan oleh perum perhutani ke depan. Kemudian selanjutnya yang umum adalah pengelolaan aset terintegrasi dengan portal aset BUMN. Jadi sejak zamannya Pak Asep waktu masih di Sekper, senantiasa diminta untuk data aset potensial perum perhutani. Nah ini yang juga belum dikelola dengan baik dengan kita. Aset kita di tempat-tempat strategis sangat banyak, tapi belum bisa dimaksimalkan. Nah ini menjadi agenda di tahun 2024. Kemudian percepatan program persertifikatan hak atas tanah bangunan yang belum bersertifikat. Ya, percepatan ini di beberapa tempat mungkin sudah dilakukan, tapi masih ada, mungkin masih banyak ya Pak Gun ya, yang belum disertifikasi misalnya seperti itu. Nah ini tentunya ke depan tahun 2024 ini menjadi programnya SDM umum. Terus ini terkait dengan IT, saya yakin ini semua teman-teman sudah paham betul bahwa ini hal yang nggak bisa dihindari. Kemudian termasuk kepastian infrastruktur TI di perum perhutani. Dan ini semua pasti terkait dengan apa yang namanya bagaimana ini semua bisa mendukung operasional yang ada di perum perhutani. Meskipun kita sadar betul di tengah keterbatasan tentu ada yang namanya prioritas-prioritas mana yang harus dilakukan terkait dengan IT ini, karena memang biayanya juga tidak sedikit. Kemudian terkait dengan legal, perluasan lingkup penerapan SMAP pada Smart KPH. Smart KPH kalau di sini di mana Pak Wan? Diri ya, itu. Dan kemudian yang kedua terkait dengan GCG ke anak perusahaan. Ini yang terkait dengan kebijakan SDN umum. Lanjut. Nah ini tempatnya Bapak, terkait langsung dengan teman-teman semuanya. Yang terkait dengan kebijakan strategis Direktorat Operasional, ini kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya, bahwa yang pertama produksi kayu, peningkatan efektivitas produksi kayu bulat, efisiensi biaya produksi, penggunaan alat mekanis dan kualitas produksi. Jadi ini sebenarnya yang kayu tadi seperti yang sampaikan di atas. Dalam rangka sinergi antara komersial dengan
teman-teman semuanya, memang kita dihadapkan situasi yang mau tidak mau kita harus melihat di KPA mana sih, di tempat mana sih kayu yang laku, misalnya di triwulan 1 ini. Karena kalau ditebang semua, yang gede apanya kira-kira Pak Wawan? Ukernya pasti gede semua itu. Makanya kita pilih, salah satu pertimbangannya adalah daya serap pasar. Salah satu, meskipun kita tahu misalnya Ngawi itu daya serapnya kecil sampai detik ini karena alasan itu. Tapi kita tahu Ngawi itu kayunya bagus-bagus. Makanya saya bilang DSP tadi hanya salah satu kriteria saja. Kemudian non kayu, lepas dari kondisi pasar seperti apapun, tetap produktivitas harus ditingkatkan. Tapi kalau yang di sini adalah digitalisasi pengukuran kadar air getah pinus, inventarisasi jumlah pohon sadap, implementasi alat sadap mekanis, dan nihilisasi sisa persediaan setiap triwulan. Kalau yang terakhir itu jagonya Pak Asep itu. Saya tahu di Jawa Barat dia persediaannya bersih itu. Nah, kemudian terkait alat sadap mekanis, ada yang sudah menerapkan yang di sini, Pak ADM Getah. Ada? Belum ya? Kemudian wisata. Wisata ini kebijakannya adalah peningkatan daya saing wisata perhutani melalui peningkatan branding wisata dan peningkatan transparansi komitmen. Wisata ini memang banyak hal Pak yang perlu diperbaiki. Contoh pengalaman pribadi kalau ini. Hari apa ya? Seminggu yang lalu. Saya ke Cikole Pak Asep. Cuman karena Pak Asep udah Kadifre Jawa Timur, saya nggak berani nelpon Bapak. Saya masih pakai batik, pakai topi masuk ke Cikole. Begitu masuk Pak Wawan, saya dibilang begini, Pak, sinyalnya nggak ada Pak. Jadi Bapak bayarnya manual saja, seperti itu. Oh ya, nggak apa-apa. Saya bayar manual, pakai topi, pakai batik, bar kondangan kan nggak ngerti. Itu saya bayar. Sudah selesai. Kemudian setelah itu saya balik lagi ke sebelah kirinya. Kalau dari arah bawah itu ke kiri ke ada bubuk kabin, kemudian apa? Orchid Forest, kemudian setelah itu belok ke kanan sana. Aku. Begitu datang, saya sudah diampiri. Pak, ini udah tutup, Pak. Sudah tutup. Jadi Bapak saya kasih diskon, yang harusnya 25, Bapak 15 saja, sama parkirnya 10.000. Enggak ada karcisnya ya Pak? Oh ya, gitu. Itulah contoh wisata di tempat kita. Mungkin di tempatnya Bapak-bapak enggak ada, kalau hanya satu kira-kira. Terus terkait dengan PSDH. Kebijakan Strategis Direktorat Operasional PSDA, sistem pelaporan Monef drone dan Monef rutin, bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan update kemajuan dan keberhasilan tanaman. Tadi terkait digitalisasi ini sebenarnya. Lanjut, MUK terkait tebu. Tebu itu saya ingat 2 ADM selalu saya ingat ini, nek tebu ini. Satu, Mas Kucil, ADM Jombang dulu sama kakak saya, Pak Tulus, ini terkait dengan tebu. Nah, ini di sini disampaikan bahwa tanaman tebu 2024 seluas 8.638. Nanti dengan skemanya kemitraan. Karena begini Pak, kalau tidak pakai skema kemitraan, biaya kita sendiri banyak banget Pak. Mungkin tahun ini sudah berapa ya? Jawa Timur aku nggak ngerti. Tapi kalau secara total mungkin sudah 100 lebih Pak. Itu. Sementara produktivitasnya kalau di awal biasanya bagus. Kan begitu Pak Kucerit ya. Tapi setelah itu ini kaitannya tebu. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan pupuk tunggal menjadi pupuk majemuk. Yang tahu Bapak-bapak itu. Kenapa dirubah tunggal menjadi pupuk majemuk? Ya,
mungkin kaitannya sama efisiensi mungkin ini. Juga kaitannya dengan kualitas sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya adalah percepatan implementasi kemitraan perhutani. Ini terkait dengan KHDPK yang ada selama ini yang akan dijalankan sehingga implementasi kemitraan perhutani ini harus segera menjadi perhatian Bapak Ibu administrator. Kemudian selanjutnya adalah perluasan penggunaan aplikasi Sosiofores. Ini kalau nggak salah dulu di Bondowoso ini. Mana? Bondowoso. Pak siapa dulu? Oh, Pak Andi Adrian. Sosiofores Pak Andi. Sekarang Pak Roni. Nah ini terkait aplikasi ini tentunya tidak hanya di Bondowoso tapi di tempat yang lain juga. Terus apalagi Mas? Keuangan. Keuangan mesti domainnya Pak Kadep Keuangan mestinya. Tapi begini, secara umum aja, karena ini Pak ADM, ada Bu ADM, ada Pak KPHW, ya. Kita semuanya dulu basicnya paling banyak pasti forestry semuanya. Keuangan ini termasuk aku. Tapi begitu, misalnya pas asesmen atau mas apa ya, dikasih laporan keuangan, di ruangan ini yang tahu paling Kadep Keuangan. Taruhan itu, boleh dites. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan, teman-teman kalau punya kesempatan untuk mempelajari itu, sebelum saya menyampaikan banyak hal ini, itu penting untuk tahu tentang akuntansi paling tidak. Dan itu berkali-kali Pak Dirut menyampaikan itu, makanya beliau menyampaikan mau menetapkan kadif akuntansi yang memang benar-benar ahli akuntansi. Sorry Pak Wahyu ya, saya nggak mengatakan Bapak nggak mampu, tapi mungkin belum sempurna mungkin. Keuangan kebijakannya optimalisasi pengelolaan dana. Kemudian TJSL tadi Pak Andi tadi sudah memberikan ide ke saya tadi. Kemudian peningkatan kompetensi SDM di keuangan Pak, sangat sulit Pak, sama sebenarnya, bukan di keuangan, di ADM pun sama Pak. Makanya tadi bilang, akuntansi itu hal yang penting, tapi kita nggak punya stok yang cukup. Kita cek satu persatu secara sederhana. Jawa Timur ada Pak Wahyudin. Jawa Tengah siapa? Jawa Barat? Dah, kita lanjut. Artinya apa? Memang butuh kita orang yang seperti itu. Manajemen risiko. Ini sekarang menjadi hal yang paling penting senantiasa dibicarakan oleh baik itu Kementerian BUMN maupun pihak lain terkait manajemen risiko ini. Jadi teman-teman di dalam beraktivitas terutama yang terkait dengan misalnya hal-hal yang signifikan, Bapak harus melakukan ini. Makanya perencanaan manajemen risiko dengan identifikasi risiko secara holistik dan melakukan penguatan implementasi melalui early warning system. Nah ini yang harus dilakukan. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus ngitung nih plus minusnya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita mempelajari MR, ini ada pedomannya Pak. Nomor berapa Pak Wahyu? Dan nanti itu ada pedomannya, makanya harus dipelajari, makanya melakukan peningkatan kompetensi.
kemudian menerapkan business continuity. Nah di sini kaitannya keuangan ini memang tadi seperti saya sampaikan, dari semua ini di samping tadi harus tahu keuangan, sekarang yang paling banyak sekarang lagi ini. Jadi Pak ADM harus tahu ini memang. Terus yang pojok PKB, pengendalian kinerja dan biaya, betul Pak Wahyu? Ada 5, yang pertama pengendalian biaya yang tidak berdampak langsung terhadap revenue, yang kedua pengajuan persetujuan anggaran dan HPS dengan memperhatikan tepat jumlah dan waktu sesuai kebutuhan, kemudian yang ketiga pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pak Kadivre kemarin waktu di Jakarta sudah menyampaikan terkait kondisi yang ada di kantor Divisi Regional Jawa Timur. Sudah diusulkan ya Pak Kadivre ya, termasuk bagaimana perbaikannya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Memang kita belum bisa semua, tapi ada prioritas yang disampaikan beliau. Kemudian mendorong inisiatif Seluruh Satker untuk peningkatan potensi pendapatan lainnya. Sama tadi saya sampaikan bahwa kita hanya bertumpu pada 2. Nah, kira-kira inovasi apa yang bisa digali dari tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Yang kelima, penggunaan e-katalog untuk percepatan HPS dan pengadaan. Ini di direksi sudah dilakukan, dan sekarang terkait dengan e-katalog ini diberi tugas 2 Serikandi kita untuk ditugasi melakukan itu, yaitu 1 Bu Lucy untuk bersinergi dengan Bu Cita itu. Karena ini sudah sebenarnya sejak tahun lalu, tapi ini belum terrealisasi, sehingga diharapkan di tahun ini bisa terrealisasi. Kalau yang pernah merasakan di kantor pusat, betapa lamanya kita kalau HPS datang. Lewat tahun. Betapa sedihnya kita harus menambah dosa karena kita menjadi sangat sering benci sama orang. Kira-kira begitu ya. Gara-gara HPS ini. Terus yang lain apa? Bu, Pak, tambahnya Mas Arga. Cukup. Itu beberapa secara singkat, kami singkat kebijakan-kebijakan yang diamanahkan kepada kami untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, termasuk yang ada di melalui Zoom meeting atau online. Dan sekali lagi atas nama manajemen, atas nama Pak Dirut, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan khususnya yang ada di lapangan. Atas supportnya selama ini kita bisa melalui tahun 2023 dengan baik. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa perjuangan di tahun itu tidak mudah. Harapannya di tahun RKP 2024 ini kita bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi. Harapannya itu, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya, Pak Kadivre beserta jajarannya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam kita beraktivitas ataupun kita bekerja. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.